itu mungkin sudah dorongan dari alam semesta untuk kalian melakukan hal tersebut, ya pasti nanti akan terbantu. Kalian itu juga kayak ekonomi kalian juga akan terbantu, semuanya akan terbantu. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih telah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, inspirasi, tutorial untuk kalian mencapai kesuksesan. Teman-teman sekalian, memang keadaan sekarang itu lagi tidak menentu ya. Aku lihat itu kalau aku scroll di aplikasi-aplikasi itu banyak bisnis-bisnis yang menurun. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu ya, karena tidak semua kemungkinan kan bisnis-bisnis itu menurun semua. Tetapi memang daya beli kita itu menurun dengan apa? Dengan banyaknya PHK yang terjadi ya. Kita nggak tahu berapa banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya setiap hari sekarang ini. Kenapa ya? Karena perusahaan itu sudah tidak menguntungkan, perusahaan itu sudah tidak bisa menjual barangnya karena banyaknya pesaing, karena banyaknya perusahaan yang lebih dibutuhkan masyarakat ya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipersalahkan. Memang yang namanya dunia usaha ya itu seperti tidak ada persaingan, tetapi hal tersebut itu dunia pekerjaan itu banyak persaingannya ya. Makanya ada istilah zona merah dan zona biru. Zona merah itu persaingannya ketat, zona biru itu persaingannya ringan ya. Kalau misalnya kalian jualan es teh ya, di daerah kalian itu banyak yang jualan es teh juga, misalnya 4-5 orang, itu kalian sudah masuk ke dalam zona merah. Persaingannya sempurna, kalian mempunyai pesaing yang juga jualan es teh sama dengan kalian. Tetapi kalau kalian satu-satunya yang jualan es teh, atau jarak antara kalian dan orang yang jualan es teh itu masih agak jauh, itu kalian masuk dalam zona biru. Jadi itulah persaingan ya. Kita di bidang YouTube aja, menjadi seorang YouTuber itu juga, walaupun kita mempunyai materi sendiri-sendiri, walaupun kita punya niche sendiri-sendiri, tetapi kalian sudah bisa merasakan yang namanya persaingan itu tetap ada aja. Persaingan antara para YouTube akhirnya membuat kelompok-kelompok ya. Para YouTuber itu membuat kelompok-kelompok, yang tidak membuat kelompok lebih tidak sukses dari yang membuat kelompok ya, sehingga udahlah join kelompok kita ya. Banyak sekarang juga muncul agensi-agensi untuk aplikasi-aplikasi yang mereka itu membantu untuk orang jauh lebih sukses daripada sendiri. Nah, YouTuber ini sendiri kan sebenarnya bebas. Kalian bisa berkelompok, bisa menggunakan tim, atau bisa hanya seorang diri men-sharingkan sesuatu yang kalian ingin sharingkan ya. Itu terserah kalian ya. Memang pendapatan itu lebih meningkat kemungkinan kalau kalian ikut komunitas, atau kalian lebih intens di YouTube itu memang iya. Tetapi kan ada orang juga yang harus nyambi. Misalnya gini, dia punya pekerjaan lain tetapi dia juga seorang YouTuber ya. Dia menjalani kehidupan ganda ya, mungkin dia berusaha menjadi seorang profesional, atau berusaha usaha online, tetapi dia juga menjadi seorang YouTuber. Jadi dia harus membagi waktunya. Nah, teman-teman sekalian, kita kalau bisa itu untuk menjadi seorang YouTuber itu kita belajar dari YouTuber hebat ya. Kita tetap memang harus mempunyai role model ya, karena manusia itu bisa besar itu karena kita itu juga mempunyai yang namanya role model. Role model itu apa? Yang dicontoh, yang bisa kita cermati, bisa kita analisa untuk kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa jadi sukses ya. Kalian ambil aja role model YouTuber yang hebat, yang skalibernya itu sudah dunia, nggak apa-apa, nggak masalah. Belajar dari mereka juga nggak masalah. Kalian amati ya, kalian amati channel-channelnya, kalian cermati
dan kalian ambil hikmahnya untuk kalian pergunakan untuk kepentingan kalian ya, untuk kepentingan channel kalian. Kalau misalnya kalian belum punya modal yang besar, belum punya modal yang cukup, ya cukup dengan apa adanya saja ya. Jadi begini, saya mau menceritakan tentang awal YouTuber itu bisa menjadi YouTuber dunia. Jadi seseorang YouTuber itu nggak langsung menjadi YouTuber dunia ya, YouTuber yang besar, tetapi dia itu lebih konsisten daripada yang lainnya, itu aja. Jadi dia menganggap YouTube itu ya suatu kesehariannya dia. Dia kalau tidak membuat konten, tidak membuat video, itu rasanya itu ada yang hilang, ada yang kurang dalam kehidupannya ya. Kalian bisa lihat YouTuber dunia yang sudah kelasnya tinggi-tinggi, mungkin dia itu pertama udah nggak berpikir tentang uang, tidak berpikir kalau dia membuat video YouTube itu untuk uang, tetapi uang yang akhirnya nyamperin dia ya. Jadi dia itu setiap hari kerjaannya adalah paling tidak itu membuat video ya, video untuk di-sharingkan ke YouTube. Entah itu ngoceh-ngoceh, entah itu main game, atau apa saja, entah itu makan ya. Yang lain mungkin menyerah, iya, dengan keadaan-keadaan di sekitar yang YouTube itu nggak oke, kamu terlalu susah untuk menjadi seorang YouTuber, lihat nih, kamu harus bekerja secara offline dong, gitu loh. Berapa sih penghasilan YouTube itu? Tidak besar dan lain sebagainya ya. Kalau orang termakan itu udah langsung besoknya langsung dia nggak akan ke YouTube. Dan itu sama, semua para YouTuber itu sepertinya mempunyai masalah yang sama. Saya juga melihat, saya bermain YouTube itu sejak kemungkinan dari tahun 2017 ya. Saya penikmat YouTube itu mungkin dari tahun 2014-2015. Dan saya terjun ke YouTube bikin konten apa adanya itu tahun 2017 ya. Tetapi kontennya itu lebih ke konten-konten yang mudah saya utarakan ya, seperti itu. Sampai saya bikin konten masak yang ada di sini juga. Jadi konten masak itu ada di itu Mujigae juga. Sampai akhirnya secara offline saya itu mempunyai keahlian untuk public speaking. Saya mempunyai keahlian untuk memberikan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan secara offline. Nah, saya jelaskan di online. Jadi saya masukkan bahan-bahan saya itu untuk saya bagikan secara online juga ya. Jadi apa yang kalian lihat di sini, apa yang saya bagikan itu adalah bagian dari saya mengajarkan untuk offline, yaitu untuk relaxing, untuk relieving ya, untuk melepaskan beban-beban yang ada pada diri kalian sehingga kalian itu terkena yang namanya block mental atau mental block, atau kalian tidak bersemangat, atau kalian tidak berpikiran positif sehingga apa yang kalian kerjakan itu tidak membuahkan hasil ya, atau kalian itu terlalu terbatas oleh kemampuan kalian yang sekarang ya. Sebenarnya saya itu untuk menjadi seorang public speaker itu saya sadari saya harus banyak belajar ya, tetapi materi yang saya mau sampaikan itu jauh lebih penting daripada kemampuan saya berbicara. Saya yakin pasti suatu saat saya akan lancar-lancar sendiri ya. Yang penting itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu nyampe kepada kalian, dan itulah yang paling penting, karena itulah yang terjadi bila saya mengajarkan atau sharing ilmu kepada orang lain ya secara offline. Orang lain itu berubah menjadi sukses, yang tadinya itu kalut, yang tadinya itu resah, yang tadinya itu mereka merasakan hal-hal negatif pada dirinya, dia bisa mencuat, dia bisa menjadi pribadi yang unggul ya, dia bisa menjadi berpendapatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, berarti dengan saya berbicara kadang-kadang grotal-gratul, kadang-kadang berantakan ya, pesan saya itu nyampe. Itulah yang saya juga takjub. Orang lain itu bisa menerima pesan saya walaupun saya berbicaranya itu ngalor ngidul kadang. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi makanya karena banyak orang yang berubah menjadi lebih baik dan positif, itulah yang saya akan teruskan dan lanjutkan ya. Begitu juga buat kalian, kalau kalian membuat suatu konten dan konten itu berpengaruh positif kepada orang lain, lanjutkan ya. Itu mungkin sudah dorongan dari alam semesta
untuk kalian melakukan hal tersebut, ya pasti nanti akan terbantu kalian itu juga, kayak ekonomi kalian juga akan terbantu, semuanya akan terbantu itu tuh teman-teman sekalian. Jadi jangan rasa terbentur oleh keterbatasan kalian. Kalau kalian mau jadi public speaker tetapi kalian nggak pernah latihan berbicara, walaupun seperti saya ini ya, kadang ini mulut saya ini penuh sama liur gitu loh. Jadi bagaimana saya mengatasi bila saya berbicara itu tidak banyak hujan lokal yang keluar ya teman-teman sekalian. Nah itu saya jadi sampaikanlah apa yang harus kalian sampaikan, walaupun terbatas, walaupun ya kemungkinan paling beratnya itu kalau kalian harus baca skrip, ya sudah kalian bacalah skrip. Kalau kalian tidak bisa membuat video yang durasinya panjang, ya sudah lakukan saja teman-teman sekalian ya. Kita belajar dari para YouTuber dunia ya. Kalian jangan melihat pada waktu sekarang mereka menjadi YouTuber hebat. Kalian lihatlah sejarahnya dia. Kadang-kadang dia menceritakan di channel YouTube-nya dulu dia bagaimana, keterbatasannya apa, kekurangannya apa ya. Mungkin dia depresi, mungkin dia stres ya, tetapi dia terus menjalani menjadi seorang konten kreator YouTube ya. Dia sharing apa adanya, walaupun sharing makan, sharing main game, sharing kehidupannya dia waktu dia jalan-jalan gitu. Jadi dia setiap hari itu dia tidak lepas dari bikin video ya. Walaupun kita itu pastilah, itu tuh pasti ada namanya jenuh, ada yang namanya aduh YouTube ini buat apa sih. Pertama ngejar monet, sesudah monetisasi dolar juga kadang belum naik-naik ya, seperti itu. Indonesia RPM-nya kecil ya. Itu kalau kita lihat sekarang, kita nggak tahu nantinya teman-teman sekalian. Bisa jadi video-video kalian untuk saat-saat ke depan banyak diminati orang, banyak diperlukan orang ya. Dan istilahnya kemungkinan RPM Indonesia sekarang kecil, tapi nggak tahu nanti kan berubah-berubah peraturan dari YouTube ya. Atau kalian juga bisa membuat sesuatu untuk luar negeri, untuk konten untuk konsumsi luar negeri, itu bisa dan ada cara-caranya. Kalian tinggal mempelajari di aplikasi YouTube ini, banyak tutorial kalau kita ingin membuat konten untuk konsumsi luar negeri ya. Tetapi kalau kalian belum menemukannya, ya apa adanya aja teman-teman sekalian, daripada kalian tidak membuat konten sama sekali ya. Yang penting adalah kalau kita mau menjadi public speaker, kita latihan bicara. Kalau kita mau menjadi seorang konten kreator, kita harus latihan setiap hari itu membuat konten paling tidak satu. Udahlah, paling tidak satu. Sesibuk-sibuknya kita bikin konten makan aja, dilihat orang mungkin tidak banyak, tetapi itu tergerak, itu kita menjadi tergerak. Yang penting kita tergerak untuk melakukan action, menjadi seorang konten kreator, karena kita sudah misalnya mau sukses atau mau berkarya lewat YouTube ya, di aplikasi YouTube, nggak ada salahnya. Video-video kalian itu makin lama, kalau misalnya kalian rajin membuat, itu sepertinya direkomendasi oleh YouTube ya, disebarkan oleh YouTube. Mungkin sekarang itu YouTube sedang melakukan yang namanya revisi ya. Siapa nih YouTuber-YouTuber yang harus dipertahankan dan siapa YouTuber-YouTuber yang tidak harus dipertahankan, seperti itu. Jadi masa itu kan ada masa naik, ada masa turun teman-teman sekalian. Di perusahaan itu juga sama. Kalau kalian seorang karyawan, masa pada saat perusahaan kalian down, kalian marah-marah pengen digaji misalnya, karena perusahaan lagi turun, gaji kalian dikurangi, terus kalian marah-marah. Nah, perusahaan bayar kalian dari mana kalau perusahaan itu juga nggak surplus? Gimana perusahaan mau bayar kalian penuh kalau misalnya barang-barang dari perusahaan itu juga belum ada yang terjual? Nah, seperti itu loh. Karyawan memang nggak mau tahu, pokoknya saya harus dibayar penuh, kan saya sudah meluangkan waktu saya. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, itulah butuhnya yang butuh pengertian itu seperti itu ya, sama di YouTube juga. Nah, dulu ada cerita penghasilan YouTuber itu besar sekali. Sekarang penghasilan YouTuber kecil, makanya pada pindah aplikasi dan lain sebagainya. Terserah teman-teman sekalian. Kalian juga bisa berkarya di aplikasi lain, itu bisa ya, tanpa harus meninggalkan YouTube.
Ya siapa tahu nanti itu YouTube kembali lagi seperti semula dan membayar para youtubernya yang istilahnya itu membuat konten-konten original apapun itu, ya sharing-sharing sederhana atau kalian hanya daily vlog itu dinaikkan lagi sama YouTube. Ya itu kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat, oh ya Indonesia RPM-nya kecil, udah nggak masalah selama kalian masih bisa berkarya, selama kalian masih bisa melakukan sesuatu dan sharing kepada teman-teman sekalian.